kita itu kayak gimana, sampai tahu sebuah kualitas dari bahan dan mengetahui kelebihan dari kompetitor. Di sini, jenis kerudung apa yang kamu sering gunakan? Kerudung segi 4. Nah, dari sini saya bakalan tahu, oh ternyata di usia segini itu mereka menyukai kerudung segi 4. Nah, kalau misalkan kayak gini kita bakalan enak tuh jualnya ya. Harga untuk kerudung segi 4 warna gelap bahan katun itu berapa gitu kan pasarannya. Kita kalau misalkan mau dropship juga bakalan tahu tuh ya, kalau misalkan dihitung dijual segini bakalan masuk akal nggak gitu kan. Jadi tadi kan datanya itu cuma semacam grafik ya, nah kalau yang ini itu lebih terperinci gitu temen ya, jadi bakalan tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya ingin berbagi sebuah tips dan trik seputar riset. Namun kali ini akan sedikit berbeda pembahasan tentang riset ini. Riset pada umumnya hanya menggunakan Google Trend ataupun melalui marketplace saja, baik itu riset produk, riset harga, maupun riset kompetitor. Cara tersebut mungkin sudah umum ya. Nah, ada cara riset atau teknik riset yang sudah lama digunakan, namun sebagian orang belum tahu. Dan ini belum terlalu familiar teman-teman ya, apalagi buat yang mulai dropship. Dalam video kali ini saya ingin bahas dari mulai definisi, kelebihan, sampai step by step riset menggunakan kuesioner. Nah, jadi silakan tonton sampai habis video ini. Oke? Nah, kita akan langsung saja mulai teman-teman ya. Nah, di sini yang akan saya bahas tentang kuesioner. Apa sih kuesioner itu gitu kan? Nah, definisi kuesioner itu banyak sekali jawabannya ya, dan definisinya itu berbeda-beda. Dari para ahli, menurut Nazir, kuesioner atau daftar pertanyaan adalah sebuah set pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian. Dan tiap pertanyaan merupakan jawaban-jawaban yang mempunyai makna dalam menguji hipotesis. Daftar pertanyaan tersebut dibuat cukup terperinci dan lengkap. Itu menurut Nazir ya. Terus menurut Suharsimi Arikunto, kuesioner ataupun angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna. Nah, itu untuk para ahli teman-teman ya. Lalu definisi umumnya, kuesioner merupakan salah satu instrumen krusial dalam pengumpulan data peneliti. Khususnya pengumpulan data primer. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Namun secara garis besarnya ya, dari hasil definisi saya sendiri, bahwa kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang diberikan kepada responden atau orang yang sudah kita targetkan. Dari responden atau orang yang sudah kita targetkan tersebut, kita bisa mendapatkan bermacam-macam informasi yang kita butuhkan. Dan informasi itu hasil dari pertanyaan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, itu kuesioner teman-teman ya. Nah, jadi angket atau kuesioner ini biasanya digunakan untuk sebuah penelitian. Nah, ini teman-teman ya, jadi kuesioner ini emang agak sedikit asing ya di pendengaran teman-teman, tapi buat bisnis ini sangat berguna banget ya, karena kita mengumpulkan data gitu. Pokoknya inti paling pertama dalam jualan ataupun bisnis yang lainnya adalah data teman-teman ya. Oke, saya akan buat sebuah gambaran biar teman-teman itu masuk ya apa yang saya sampaikan. Nah, gambaran itu kayak gini. Orang yang terpapar corona nih ya, ini contohnya itu corona. Corona ketika datang ke Indonesia teman-teman ya. Mungkin yang pertama udah ngalamin tuh ya, itu dia itu bakal ngerasa nggak bisa napas ataupun nggak bisa ini ataupun nggak bisa itu. Itu untuk orang yang udah ngalamin corona ya. Sedangkan yang belum mengalami, dia itu bakalan panik, bakalan pusing gitu kan, takut sampai kena juga gitu. Nah, dari situ kita mungkin akan bertanya-tanya pada diri sendiri, bahkan nyari informasi yang lainnya. Dari mana gitu kan si corona itu bisa apa ya menyebar teman-teman ya. Maka dari situ biasanya orang-orang itu akan bertanya ke kerabat ataupun ke orang yang sudah terkena corona itu, menanyakan gimana sih rasanya corona itu gitu kan, terus gimana sih gejalanya, gimana sih cara mengobatinya. Nah, sebenarnya itu pertanyaan tersebut udah menjadi sebuah kuesioner menurut saya ya, cuman belum secara penuh, belum secara intinya gitu. Sedangkan kuesioner itu biasanya itu jelas teman-teman ya. Nah, dari situ biasanya orang yang sudah terkena corona tersebut akan memberikan informasi, misalkan gejalanya itu nggak bisa ngerasa ataupun panas ataupun kayak gimana gitu. Nah, dari situ orang yang sudah mendapatkan datanya, maka dia akan tahu gitu gejalanya kayak gimana dan bakalan tahu juga mengatasi pasiennya. Begitu juga dengan yang namanya itu dokter teman-teman ya. Dokter juga sama tuh bakalan survei nanya gitu kan. Kalau misalkan kita lagi sakit, sekarang gimana rasanya setelah diobat ataupun setelah disuntik. Nah, sebenarnya itu tuh udah jadi kuesioner menurut saya ya. Cuman kurang tepat teman-teman ya. Nah, biasanya
hal-hal seperti itu dilakukan oleh peneliti seperti itu. Jadi semacam dokter ataupun semacam sensus juga sebenarnya itu digunakan untuk kuesioner ya. Itu mungkin ya secara garis gambarannya teman-teman ya. Oke. Jadi kuesioner tersebut memang terdengar asing, emang benar asing ya bagi beberapa orang, terutama buat teman-teman yang baru mulai jualan dan mungkin teman-teman yang sedang menonton video ini juga. Karena kuesioner ini digunakan untuk kepentingan yang benar-benar diperlukan. Maka dari itu saya ingin memperkenalkan kuesioner ini untuk teman-teman agar dijadikan sebuah teknik khusus untuk riset produk, riset kompetitor, riset harga, dan yang lainnya. Ternyata ini efektif teman-teman ya dengan kuesioner ini. Terutama yang pengen bangun brand, mungkin ya bangun bisnis, ini sangat digunakan. Apalagi yang pengen ngiklan di sosial media, Facebook teman-teman ya, ataupun di Instagram, ataupun dimanapun. Itu pasti dibutuhkan data tersebut. Nah, jadi itu ya definisi yang bisa saya sampaikan tentang kuesioner, dan ingin saya bahas lagi tentang kelebihannya. Kelebihan yang sudah saya bahas tentang kuesioner mungkin udah tahu ya, untuk peneliti kita bisa mendapatkan data yang diperlukan. Nah, untuk jualan itu apa? Ternyata kuesioner banyak kelebihannya. Dari mulai kita tahu ditargetkan produk kita kepada siapa gitu kan. Kita tahu perilaku calon pembeli kita itu kayak gimana, sampai tahu sebuah kualitas dari bahan dan mengetahui kelebihan dari kompetitor. Nah, teman-teman yang suka ngeriset kompetitor tapi bingung gitu kan, apa yang harus diriset dari kompetitor tersebut. Nah, kita bisa menggunakan kuesioner ini, teman-teman ya. Nah, terus mungkin ada beberapa pertanyaan, Bang, ini kuesioner itu apakah relevan buat dropship? Saya rasa ini bisa relevan jika kita sudah punya database calon pembeli banyak di toko kita. Nah, kita bisa buat kelola pelanggan agar lebih loyal ke toko kita. Jadi bisa repeat order tuh. Teman-teman itu nggak harus iklan juga, kan nggak harus boost pakai iklan. Kita juga bisa menggunakan kuesioner ini untuk memfollow up teman-teman ya. Kalau misalkan video ini menarik buat teman-teman, mungkin saya akan bahas di video selanjutnya tentang kuesioner untuk dropshipper. Nah, teman-teman ya, jadi itu sedikit basa-basi yang bisa saya sampaikan tentang definisi kuesioner ini. Mohon maaf banget kalau misalkan ngomongnya itu terlalu cepat teman-teman ya. Tapi di sini saya mencoba untuk memaparkan lebih sederhana lagi biar teman-teman itu bisa tahu. Nah, dari sini saya ingin menampilkan hasil data kuesionernya itu seperti apa. Nah, ini adalah data kuesionernya, ada dua teman-teman ya. Yang pertama di sini untuk data kuesioner yang ada di Akulaku. Dan yang satunya lagi ini data kuesioner untuk keperluan iklan ataupun keperluan riset segala macam ya, kayak kompetitor dan yang lainnya. Nah, kita akan buka dulu yang ini teman-teman ya. Di sini ada 29 submission. Artinya ada 29 orang yang kontribusi mengisi kuesioner ini. Tapi sebelum itu mungkin saya ingin tampilkan dulu kuesionernya itu kayak gimana gitu kan. Oke, di sini kita akan buat view. Nah, tampilannya itu seperti ini. Mungkin teman-teman udah ada yang kena pertanyaan seperti ini belum? Baik itu di kantor ataupun dari mana gitu infonya. Nah, contohnya itu seperti ini kuesionernya. Jadi di sini kita buat sebuah pertanyaan, setelah itu kita klik start. Nah, di bagian sini kita membutuhkan data ya, namanya siapa gitu kan, terus usianya berapa gitu. Nah, ini penentuan untuk iklan, sangat cocok banget tentang usia ya. Karena kalau misalkan iklan di Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, bahkan sampai sosial media kayak gitu, ini sangat diperlukan tentang usia ya. Terus selanjutnya di sini tentang pekerjaan dan yang lainnya. Di sini ada 24 pertanyaan ya. Jadi mungkin nggak bakalan saya cek semuanya teman-teman ya, bakalan ngabisin waktu juga. Ya intinya itu kayak gini aja ya tentang kuesionernya, tampilannya ya. Nah, di sini kita akan lihat hasil datanya ya. Di sini saya akan klik di bagian report, terus di sini saya akan lihat yang bagian fixed data calon pembeli. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Ini saya akan zoom dulu ya. Sebentar teman-teman, ini kita tunggu dulu. Nah, ini tampilan itu seperti ini. Saya akan buat lebih gede ya previewnya. Sebentar. Oke, ini adalah tampilannya teman-teman ya. Jadi yang pertama teman-teman udah lihat ya, ada 24 pertanyaan yang harus dijawab oleh calon pembeli kita ataupun orang yang sudah membeli kita, orang yang sudah membeli produk kita gitu. Nah, di sini pertanyaannya itu pembuka dulu, apakah kamu fanatik dengan kerudung? Jadi di sini saya menjual produk kerudung, namun saya masih bingung untuk kerudung ini tuh sebenarnya targetnya untuk siapa dan ingin tahu gitu. Produk yang lagi tren di kalangan usia tersebut itu produk apa gitu. Nah, kita akan lihat ya. Yang pertama di sini hasil jawabannya itu ada banyak. Di sini saya mendapatkan database lumayan. Database ini dari mana, Dang? Database ini apakah dari toko saya? Bukan, teman-teman ya. Ini dari hasil saya mulut ke mulut gitu. Misalkan saya
tanya ke teman gitu, tolong isiin ini dong, nanti kamu bisa dapat gratis hijab kayak gitu. Nah, mereka langsung ngisi teman-teman ya, tapi harus diisi dengan jujur. Terus di sini kita bakalan kelihatan usianya ya, berapa gitu. Terus next selanjutnya di sini, apa pekerjaan kamu sekarang? Nah, kita nanya dulu pekerjaannya gitu. Di sini ada karyawan, pelajar, mahasiswa, wirausaha, pegawai swasta, dan status hubungannya ada yang sudah menikah dan belum menikah. Soalnya karakternya itu bakalan beda teman-teman ya ke produknya biasanya. Terus next, di sini masukkan email aktif. Nah, ini ada email dan ini nomor HP. Nomor HP ini nantinya akan saya follow up untuk nge-save nomor saya. Jadi enak tuh kalau misalkan promosi itu kita nggak harus calling gitu kan satu-satu. Tolong di-save ya nomor saya biar dapat infonya, nggak perlu. Di sini kita udah dapat database-nya, tinggal langsung di follow up aja. Oke, next di bagian sini. Nah, di sini sudah berapa tahun menggunakan kerudung hijab sampai jilbab. Maksud saya membuat pertanyaan ini ingin tahu gitu, kalau misalkan dia udah lama menggunakan hijab, pasti bakalan tahu tentang kualitas, bakalan tahu tentang harga. Nah, kita bisa menyesuaikan dengan orang-orang seperti ini, teman-teman ya. Di sini ada yang jawabnya 4 sampai 5 tahun, 1-2 tahun, 2 sampai 3 tahun, dan baru sampai sekarang. Di sini apa alasan kamu pakai kerudung atau jilbab? Nah, di sini alasan itu karena mengikuti syar'i, passion lifestyle, berkeluarga, dan tuntutan kerja ya. Ini pertanyaan tuh kayak gini. Ini bukan saya yang ngisi ya, tapi orang-orang yang udah ngisi survei tersebut. Terus di sini apa manfaat kerudung atau jilbab buat kamu sebagai kaum perempuan? Ada yang menjawab menutup aurat. Kelihatan nggak sih? Coba kita rada zoom ya teman-teman, takut nggak kelihatan. Nah, di sini ada yang jawabannya itu menutup aurat, percaya diri, bisa keluar rumah. Terus ini rata-ratanya sih menutup aurat ya. Tambahkan aja jawabannya itu kadang-kadang ada yang ngaco gitu kan. Terus nyaman, penampilan menjadi lebih rapih untuk menutup aurat, selain menjadi kewajiban untuk menutup aurat. Pokoknya aurat ya di bagian sini. Ini nih ada yang lucu, menutup aurat dan menjauhi godaan buaya. Ini yang ngesi saya nggak tahu siapa ya. Terus di bagian sini, setuju atau tidak jika kerudung atau jilbab digunakan untuk sehari-hari. Nah, ada 26 orang setuju teman-teman ya, dan yang satu orang itu tidak ya. Dia jawabnya tidak, nggak tahu alasannya kenapa ya. Terus di sini jenis kerudung apa yang kamu sering gunakan? Kerudung segi 4. Nah, dari sini saya bakalan tahu, oh ternyata di usia segini itu mereka menyukai kerudung segi 4. Nah, kalau misalkan kayak gini kita bakalan enak tuh jualnya ya. Kan kerudung itu banyak ya, ada kerudung bergo, kerudung segi 4, pasmina, dan yang lainnya, banyak. Kalau misalkan kita jual semua, iklan semua, itu belum tentu mana yang lagi rame. Nah, kalau misalkan udah dapat data kayak gini, kita tinggal jual kerudung segi 4, terus kita langsung kasih aja si produk ini ke orang-orang yang udah nyurvei ini. Ya kita tawar-tawarkan, ataupun kita bisa langsung iklan di Facebook ataupun Instagram. Datanya bisa kita gunakan menggunakan ini ya, yang sudah kita buat teman-teman. Nah, seperti ini ya tampilannya. Terus di sini jika kamu pakai kerudung jilbab berwarna apa yang kamu suka, warna gelap dan warna pastel. Kita juga harus tahu tuh warnanya ya. Warna untuk hijab itu banyak ya, rupa-rupa pokoknya teman-teman ya. Terus untuk bahan di sini, bahan apa yang kerudung kamu sukai? Katun, poal, diamond, jersey, dan rayon. Kebanyakan katun. Nah, dari sini kita juga bakal tahu ya, oh ternyata produk katun ini. Nah, kita bakal tahu juga harga untuk kerudung segi 4 warna gelap bahan katun itu berapa gitu kan pasarannya. Kita kalau misalkan mau dropship juga bakalan tahu tuh ya, kalau misalkan dihitung dijual segini bakalan masuk akal nggak gitu kan. Terus kita juga bisa lihat tuh di bagian seberapa lama si orang itu menggunakan kerudung. 4-5 tahun mungkin ya masih wajar gitu kan, kalau misalkan ngejual profitnya 15.000 lah ya. Dia juga bakal tahu gitu mana yang berkualitas, mana yang nggak berkualitas. Biasanya orang yang seperti itu melihatnya itu yang lebih mahal berarti yang berkualitas teman ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini harga berapa kerudung yang paling cocok? Nah, ini untuk mereka ya. Di sini ada yang jawab 17, ada yang jawab 20.000 sampai 30.000, 10.000 sampai 20.000, dan 50.000 sampai 80.000. Data ini adalah pengelompokan dari setiap usia ya, dari 17 sampai 20, 20 sampai 25, 25 sampai 40 biasanya. Itu pengelompokan ya, dari ketiga usia itu kita bakalan tahu teman-teman ya, menargetkan itu ke siapa. Terus berapa sering kamu belanja di jilbab? Nah, saya gini ya datanya. Nah, jadi untuk datanya itu kayak gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas, oh ya satu lagi, kita juga bisa lihat dari Excel teman-teman ya, lupa. Kita bisa download di Excel, terus kita buka Excelnya. Nah, dari sini kita bakalan tahu teman-teman ya, dia yang ngejawab. Nah ini nih kita bakal tahu nama Fatima, dia berusia 27 tahun,
menikah, ini emailnya, dan yang lainnya. Ini kita bisa tahu menggunakan data Excel seperti ini. Jadi tadi kan datanya itu cuma semacam grafik ya. Nah kalau yang ini itu lebih terperinci gitu teman ya. Jadi bakalan tahu ya. Jadi kita bisa mendapatkan datanya itu dari dua pihak ya, dari dua data, dari grafik dan yang satunya lagi itu menggunakan Excel teman ya. Nah, itu mungkin sebuah gambaran dari kuesionernya. Selanjutnya, terakhir saya ingin bahas gimana sih cara buat kuesioner ini, ya. Nah, cara membuat kuesioner itu ada banyak sekali. Untuk membuatnya, kita bisa menggunakan Google Form, Typeform, ataupun Jotform. Nah, di sini saya menggunakan Jotform, teman-teman ya. Kenapa? Mungkin ya saya suka aja gitu kan dibandingkan Google Google Form ya. Nah, untuk cara buatnya silahkan login dulu, terus teman-teman create aja. Kalau misalkan bingung, pilih aja template gitu kan. Pilih template yang ingin teman-teman gunakan, mau pakai survei ataupun yang lain ya. Nah, di bagian sini ada kategori nih. Pilih kategori yang teman-teman butuhkan. Apa yang dibutuhkan? Misalkan survei. Ya udah, tinggal klik aja survei dari sini. Ini kalau misalkan gak mau ribet ya, ataupun gak mau pusing dari nol. Terus pilih nih survei yang kayak gimana sih gitu kan yang pengen dibuat gitu. Misalkan kita pilih yang ini ya. Terus kita use template. Ini cuma contoh teman-teman ya. Nanti bisa disesuaikan ya kalau misalkan teman-teman itu buka di laptop ataupun komputer masing-masing. Oke. Nah, dari sini ubah aja lah ya bahasa ininya itu. Nah, ini ubah aja ya teman-teman ya ke bahasa Indonesia. Misalkan survei produk produk terlaris lah ya, terlaris kayak gini. Terus nanti ini kita buat dulu di bagian sininya itu nama, last name, terus tanggal teman-teman ya. Ini bisa disesuaikan diisi semuanya. Terus ini juga sama, bisa disesuaikan juga ya. Pokoknya ini sesuaikan dengan kebutuhan yang ingin teman-teman sampaikan ke calon pembeli. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan. Mungkin ya, yang pertama yang harus dipersiapkan adalah data pribadi ya, data pribadi konsumen. Kalau misalkan menargetkan ke orang-orang yang belum tahu produk teman-teman, terus belum tahu toko teman itu kayak gimana, nah kita bisa targetkan. Yang pertama itu data pribadi, terutama email dan nomor HP ya, itu penting teman-teman ya. Kalau misalkan kita nggak dapat ya sulit, nanti kalau misalkan mau follow up-nya kayak gimana gitu kan. Dan secara tidak langsung kita udah mendapatkan database secara tertarget ya. Terus selanjutnya di sini pertanyaan untuk mengetahui perilaku calon pembeli belanja kayak yang tadi ya, kita nanyanya itu udah berapa bulan kamu belanja, berapa pengeluaran kamu dalam satu kali belanja. Nah kayak gitu, jadi kita bakalan tahu gitu kan. Terus selanjutnya 3, perilaku calon pelanggan terhadap produk. Nah contohnya itu kelebihan gitu kan. Kelebihan apa yang bisa kita dapatkan dari hasil isi survei calon pembeli. Misalkan pembeli itu lebih menyukai produk yang berkualitas ya, bukan produk yang sekiranya itu cuma dijual mahal tapi gak sesuai, ataupun kita bisa membandingkan dengan kompetitor ya. Misalkan kita buat survei di sini kompetitor teman-teman ya, kayak gini. Misalkan kenapa kamu membeli produk di kompetitor. Kompetitor itu nama toko ya, bisa diisi. Nantinya itu dia itu bakal isi gitu kan. Misalkan di sini kita bisa buat pertanyaannya itu karena murah gitu kan. Karena murah, terus di sininya itu berkualitas, terus sininya itu bermerek ya, bermerek, isinya pas respon, terus di sininya itu misalkan itu pelayanan. Nah kayak gini. Jadi dalam satu toko kita bisa mendapatkan hasilnya. Contoh aja misalkan kompetitor Bijam ya, kayak gini temen ya. Misalkan pertanyaan pertama, apakah kamu tahu toko Bijam? Misalkan itu tahu. Nah, di bawahnya kamu buat lagi pertanyaan, teman-teman buat lagi pertanyaan, kenapa kamu beli produk di Bijam? Karena murah, karena berkualitas, karena bermerek, dan karena respon ataupun karena pelayanan. Dari situ kita bakalan tahu tuh ya kelebihan dari si Bijam ini. Selanjutnya di bawahnya lagi, teman-teman itu bisa buat lagi ya sebuah pertanyaan seperti ini. Jawab pertanyaan itu kayak gini, misalkan apa yang kamu tidak suka, apa yang kamu tidak suka dari toko Bijam, misalkan itu pelayanan ataupun yang lain. Nah
Dari situ tuh udah ketahuan kan, kalau misalkan dia itu punya kelemahan. Nah, kelemahan itu kita bisa jadikan sebuah value. Misalkan pelayanannya jelek, ya udah kita tingkatkan pelayanannya, teman-teman ya. Misalkan kita follow up, terus misalkan ada yang beli, kita follow up lagi. Kak, gimana produknya udah sampai atau belum? Nah, kayak gitu contohnya ya untuk follow up-nya. Nah, terus untuk menambahkan elemen, misalkan teman-teman itu pengen nambah lagi ya, tinggal klik aja tambah seperti ini, masukkan. Misalkannya itu kayak gini ya. Ini kita tekan ya, seret kayak gini. Terus masukkan pertanyaan yang kayak tadi ya. Misalkannya itu bagaimana pendapat kamu tentang toko pijam. Nanti dia bakal isi sendiri teman-teman ya di sini. Nah, setelah itu teman-teman itu bisa tambahkan lagi, ataupun ini pengen gak mau di atas nih, pengen di bawah, tinggal seret aja, ditekan ya pakai mouse, terus seret ke bawah kayak gini. Tuh, udah selesai kayak gini. Jadi membuat survei ataupun kuesioner ataupun angket menggunakan JotForm ini emang mudah ya. Kita cuma drag and drop terus membuat sebuah pertanyaan yang pas ya, agar bisa dijawab oleh calon pembeli. Nah, itu mungkin ya teman-teman ya untuk kuesioner. Kalau misalkan masih bingung, bisa ditanyakan di Telegram ataupun di Instagram saya. Untuk step by stepnya hanya seperti itu aja. Yang harus kita perhatikan dalam membuat sebuah kuesioner adalah pertanyaan yang jelas dan bisa diisi, jawabannya itu bisa menyesuaikan keinginan kita gitu. Jawaban tersebut menjadi sebuah solusi ataupun menjadi sebuah nilai untuk toko kita ataupun untuk produk yang kita jual. Nah, itu adalah salah satu survei yang menurut saya adalah teknik yang sangat keren banget bagi saya ya, untuk bisa mengetahui calon pembeli, karakteristiknya, terus pokoknya banyak lah ya tentang perilaku si pembeli itu kayak gimana dengan kuesioner ini. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalkan masih banyak kesalahan dalam apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf banget teman-teman ya. Nanti mungkin akan saya bahas juga di deskripsi lebih jelasnya ya, lebih singkatnya lagi, agar teman-teman itu bisa ngerti tentang kuesioner ini. Sebagai kesimpulannya, kuesioner ini menjadi salah satu alat untuk bisa mengumpulkan sebuah data dari calon pembeli agar bisa mendapatkan nilai value dari produk yang ingin kita jual ataupun dari toko yang sudah kita bangun. Baik itu di marketplace ataupun di sosial media. Misalkan teman-teman ingin pengen jualan di TikTok ataupun di Instagram, bisa menggunakan kuesioner ini dulu sebelum mulai berjualan di Instagram. Jadi bakalan tahu nantinya ya. Kenapa harus menggunakan kuesioner ini? Saya yakin kalau misalkan teman-teman jenuh dengan cara organik ya, dengan cara follow to follow kalau misalkan di Instagram ya ataupun di TikTok, terus pengen iklan. Nah, iklan itu berbeda dengan marketplace. Kalau di marketplace, iklannya itu tinggal pasang bid, udah beres kan. Kedepannya itu diatur oleh si Tokopedia ataupun si Shopee ataupun si Lazadanya ya. Kalau di sosial media itu kita yang atur sendiri teman-teman ya, dari usia, demografi, perilaku dan yang lainnya. Kalau misalkan sesuai akan nyampai ke target. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.